Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Adisti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Baiklah, langsung saja ke pembahasan, yaitu sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jakarta itu dikabarkan dengan kabar yang mengejutkan, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu, di mana bom itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, hal ini menjadi kesempatan emas bagi para nasionalis untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi para nasionalis ini nggak mau para penjajah, para tentara Jepang ini ikut campur dalam memproklamasikan dalam kemerdekaan Indonesia yang akan mengakibatkan kemerdekaan itu seolah-olah menjadi hadiah dari penjajah saja. Untuk itu, pada malam 15 Agustus menuju tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh pemuda nasionalis, salah satunya ada Wihana, Sukarni, dan Hairul, mereka mendatangi rumah Soekarno-Hatta dan menculik tokoh-tokoh ini dan membawa tokoh-tokoh ini ke salah satu kampung di Karawang bernama Rengas Dengklok. Nah, para tokoh ini pun mendesak, tujuannya itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan para tokoh-tokoh ini dari pengaruh Jepang. Nah, akhirnya di Rengas Dengklok terjadilah perdebatan antara para pemuda dan tokoh-tokoh ini. Nah, Soekarno mengatakan bahwasannya jika proklamasi dilakukan secara mendesak, maka akan menimbulkan resiko, akan terjadi kekacauan dan akan menimbulkan reaksi besar bagi Jepang. Untuk itu, Ahmad Subarjo pun menenangkan para pemuda ini dan meyakinkan pemuda ini bahwa proklamasi kemerdekaan itu tetap akan dilaksanakan dengan tempo yang singkat. Nah, lalu keesokan harinya, di tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh ini pun kembali ke Jakarta. Nah, di kediaman Laksana Maida diketiklah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Dan di esok paginya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan teks proklamasi dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Sayuti Melik. Nah, akhirnya kemerdekaan Indonesia pun diumumkan di segala penjuru melalui radio. Indonesia menjadi negara yang merdeka. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia itu dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Tapi perjuangan Indonesia belum selesai karena harus diakui sebagai negara dan ditegakkan sistem ketatanegaraan. Adapun sistem ketatanegaraan yang pernah dipakai di Indonesia yang pertama pada awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama dan disahkan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Soekarno menjadi presiden dan Hatta menjadi wakilnya. Tapi Indonesia pada saat itu penuh dengan dinamika, di mana Indonesia harus menghadapi agresi militer, diplomasi internasional, serta sistem pertahanan pada saat itu tidak baik atau buruknya. Yang kedua, masa konstitusi RIS pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Nah, setelah konferensi Meja Bundar, akhirnya Indonesia terpaksa menganut sistem RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana Indonesia itu berbentuk federal, terdiri dari beberapa negara bagian, yang dimana pada saat itu semangat persatuan Indonesia itu tetap lebih kuat gitu. Tetapi sistem ini tuh bubar pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya yang ketiga ada UUDS 1950 sampai dengan 1959 atau Undang-Undang Sementara, di mana pada sistem UUDS ini Indonesia itu ditetapkan sebagai negara dengan sistem parlementer, di mana kepala negara atau presiden itu hanya sebagai simbol negara dan kekuasaan yang nyata itu dipegang oleh Perdana Menteri. Sayangnya
sistem ini penuh dengan konflik antar partai-partai dan kabinet-kabinet. Untuk itu, stabilitas negara pun goyah. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana Soekarno ini mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dimulailah era reformasi, era demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan presiden itu sangat dominan, yang akhirnya timbullah lembaga negara itu tidak seimbang dan muncul konflik yang sangat besar di Indonesia, yang puncaknya pada kejadian G30 SPKI tahun 1900-nya. Yang kelima ada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, setelah gerakan G30 SPKI, akhirnya Soeharto pun naik menggantikan Soekarno, di mana ia berjanji bahwasanya akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen. Pada awalnya ada stabilitas negara, perkembangan ekonomi, tapi lama-kelamaan ada praktek otoriter, demokrasi semu, dan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan akhirnya Soeharto pun berkuasa selama 32 tahun dan tumbang akibat krisis moneter dan gerakan reformasi pada tahun 1900. Selanjutnya era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi membawa angin segar sehingga Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Nah, ada pun isi amandemennya. Yang pertama, kekuasaan presiden itu dibatasi maksimal 2 periode. Yang kedua, dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, melainkan hanya sebagai lembaga tinggi. Yang ketiga, DPR dan DPD lebih kuat. Yang keempat, dibentuknya Mahkamah Konstitusi atau MK dan Mahkamah dan Komisi Yudisial ataupun KY. Yang kelima, hak asasi Indonesia itu lebih dijamin. Nah, pada masa ini sistem presidensial itu lebih kuat dan demokrasi semakin terbuka. Kini Indonesia itu menuju sistem ketatanegaraan yang lebih modern, demokratis, dan partisipatif dalam praktiknya. Walaupun masih banyak tantangan dalam praktik ketatanegaraan saat ini.